Halo teman-teman, Welcome to Hore Talk podcast paling hore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang dan selamat mendengarkan podcast Hore Talk. Podcast Hore Talk adalah podcast yang berisi tentang apresiasi dan merayakan prestasi yang diraih oleh Civika Akademika FMIPA UNS. Bersama aku Vido dari Prodi Statistika 2019 dan Saya Wildan Fahru Rozi dari Prodi Ilmu Lingkungan 2019. kami dari Kementerian Karya dan Potensi Mahasiswa FMIPA UNS. Oke, di podcast episode 3 kali ini aku sama Vido mau ngobrol-ngobrol nih sama salah satu mahasiswi berprestasi di FIPA UNS. Dia itu udah berhasil menjadi duta genre berbakat Solo 2020. Nah, untuk lebih jelasnya lagi tentang duta genre akan dijelaskan oleh narasumber kita kali ini. Langsung saja kita panggil Salva Sabrina. Halo Salva. Halo, halo Yildan, halo Vido. Halo. Halo. Salva, gimana nih kabarnya? Oke, kabarku hari ini lumayan agak sedikit capek, cuman masih tetap semangat sih dan alhamdulillah masih bisa diberikan kekuatan nih untuk ngobrol bareng Wildan sama Vido. Oke, mungkin biar teman-teman pada lebih kenal lagi, mungkin Salva bisa kenalan dulu deh sama teman-teman. Oke, aku kenalan dulu nih ya. Hai teman-teman pendengar podcast dari Kementerian Karya dan Potensi Mahasiswa BEM FMIPA UNS. Perkenalkan, nama aku Salva Sabrina Cahyani, biasa dipanggil Salva, tapi kalau teman-teman dekat, biasanya panggilnya Cece. Aku dari Prodi Kimia FMIPA UNS Angkatan 2019, dan asalnya dari Sidoarjo, Jawa Timur. Seperti itu. Oke, gimana nih Salva pas pandemi sibuk apa ini? Sibuk, kalau sibuk mah jangan ditanyalah sampai harus merelakan jam tidur. Akhir-akhir ini cuma tidur dari jam 2, jam 3 sampai jam 5 kalau nggak jam 6 gitu. Soalnya juga ini ngurusin adik-adik mahasiswa baru ospek jurusan, terus juga ada di forum genre Surakarta, ada di genre Surakarta juga, seperti itu. Jadi, Wah, udah kenalan tadi ya buat Salva. Wah, ini mesti teman-teman yang lain mesti pada nungguin nih kepo-kepo tentang duta genre itu kan. Oh iya, Salva ini kan pemenang duta genre berbakat ya, Sal. Wah, keren Iya, banget nggak sih? Waduh, pernah nyangka nggak sih, Sal, bisa menang? pernah nyangka nggak pernah ya, bahkan buat lolos jadi finalis pun masih kayak di luar dari pencapaian atau ekspektasi aku gitu loh. Soalnya ini cerita sedikit ya awalnya gimana bisa daftar gitu ya. Wah, Eh, boleh-boleh tuh. jadi itu benar-benar semuanya tuh serba dadakan dan serba coba-coba gitu. Jadi ya mungkin kalau dibilang persiapannya apakah matang atau tidak pun bisa dibilang ya kurang gitu. Jadi benar-benar bahkan aku tuh ngisi ngisi formulir pendaftaran tuh hamil satu penutupan gitu loh teman-teman. Jadi buat ekspektasi bakal menang atau enggak itu masih belum kepikiran waktu itu. Terus juga waktu itu kan awal-awal tahun 2020 ya sebelum pandemi. Jadi di situ tuh juga lagi hektik-hektiknya ini adanya pelantikan Himamia, pelantikan dan FIPA, kayak gitu. Jadi benar-benar persiapannya tuh singkat dan ya serba dadakan lah istilahnya kayak gitu. oke. Mungkin gini, Salva kan berarti kan bukan asli Solo ya. Iya bukan. Terus kan sekarang ikutan duta genre nih. Nah, itu tuh emang dari dulu udah tertarik atau gimana tuh? Atau emang didaftarin temen atau gimana? Mungkin ada gimana gitu. Oke, jadi sebelumnya nih aku mau ngasih tahu kalau Duta Genre merupakan branding dari BKKBN nih teman-teman. Tahu nggak nih BKKBN apa nih? Ayo, Vido Yo, sama apa Ayo, tuh? Wildan. ayo, coba. Ayo, apa apa tuh singkatannya BKKBN tuh? KBN apaan tuh?
Pak Yo, waduh, teman-teman juga harus cari nih BKKBN kalau mau daftar duta genre ini. Ya, jadi kan Duta Genre itu branding dari BKKBN. Nah, BKKBN itu juga punya suatu bukan organisasi ya, tapi wadah. Wadahnya itu namanya PIKR. Teman-teman ini nggak pernah dengar ada UKM PIKR nggak nih di UNS? Oh iya iya. Serius deh. Apa namanya Serius. PIKR di UNS? Big R apa ya? Apa ya? Bentar, bentar. Hmm, pikir apa tuh? PIKR itu kayak apa ya? Kalau di UNS sih aku Kayak kurang tahu sih. Kalau di aku kayak cuma buat kesenian gitu nggak? No, 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 bukan no. bukan ilmiah Jadi bukan. bukan. Jadi ini PIKR itu Pusat Informasi dan Konseling Remaja, di mana PIKR ini akan mewadahi dan membentuk brandingnya tuh pendidik sebaya dan konselor sebaya. Ibaratnya tuh ini tuh tempatnya orang-orang yang pengen memberikan pendidik informasi dan juga layanan untuk sharing gitu. Jadi sebenarnya tuh di UNS itu ada namanya UKM PIKR Cakra, yang mana di sini tuh memfasilitasi teman-teman untuk curhat dan sharing ke kita gitu loh, karena kita emang dibentuk sebagai seorang konselor sebaya. Oke, berarti kamu tuh sebelum masuk ke Duta Genre tuh berarti dapat info dari Big R itu dulu ya? Iya, dan juga sebelumnya itu aku di SMA itu udah join PIKR. Jadi sejak SMA itu aku udah tahu kalau ada Duta Oh, Genre gitu. Terus kan karena dari SMA aku udah join di PIKR dan aku kuliah melanjutkan PIKR-nya itu, aku berinisiatif lah kan selama ini udah nih join PIKR, terus mau mengembangkan atau memberikan dan mengimplementasikan ilmu-ilmu yang ada di PIKR, jadinya aku nyoba nekat buat ikut Duta Genre Surakarta. Soalnya apa? Duta Genre UNS di tahun 2020 itu kan nggak ada gitu. Soalnya niatku awalnya tuh pengennya justru mau Duta Genre UNS dulu sebelum maju ke Surakarta kayak gitu. keren banget loh. Padahal pengen di UNS dulu, malah menang di yang Surakarta gitu. Keren banget. Iya, Mantap makanya di sekali. luar Gak seperti ekspektasi, video. di luar perencanaan dan di luar ekspektasi banget kalau dibilang kayak gitu tuh. Soalnya targetnya segini, alhamdulillah Allah memberikan rezeki jalannya sampai lebih dari ini. Kalau kayak gitu mah aku kemarin daftar ya, Do. Kita daftar ya, Do. Daftar semua Pasti auto. pasti pasti, pasti kalah sih. Oke. Tadi kan udah sama ditambahin mungkin motivasi-motivasinya ya, Sal, ikut Tagenbe itu. Ada lagi nggak, Sal, mungkin motivasi kamu itu untuk ikutan Tagenbe? Motivasi aku tuh banyak banget sebenarnya ikut Duta Genre itu. Soalnya apa? Karena menurut aku Duta Genre tuh beda loh sama duta-duta lainnya. Bisa dibilang kalau duta-duta lainnya tuh pigeon sekali ya, yang mementing. Mungkin salah satu syarat utamanya tuh yang tinggi, cantik, ya nggak memungkirin kan ya. Tapi di Duta Genre tuh poin utamanya itu bukan itu. Tapi itu juga salah satu penilaian. Tapi bukan yang jadi utama gitu loh. Tapi yang utama adalah bagaimana kamu memang mengenal dan memahami dari substansi-substansi genre. Jadi teman-teman, genre itu benar-benar kita tuh belajar gitu loh. Kita mengenal, kita tahu ada kurikulumnya lah, ibaratnya kayak gitu. Kita punya 8 substansi genre. Nah, di dalam 8 substansi genre ini menurut aku tuh sangat bermanfaat untuk dibagikan kepada remaja. Maka motivasi utama aku sebenarnya tuh aku pengen banget bermanfaat bagi teman-teman sebaya aku tuh pengen banget memberikan dampak atau efek yang memang mampu memperbaiki generasi muda gitu loh. Karena apa kan kita nggak bisa memungkiri ya teman-teman ya di zaman era era globalisasi kayak gini tuh banyak sekali hal-hal yang di luar etika atau budaya yang ada di Indonesia tuh masuk. Contohnya kayak seks bebas, terus kayak narkoba, terus banyak sekali kejadian married by accident, hamil karena
kelalaian ataupun hamil di luar nikah. Nah, hal-hal tersebut itu yang memotivasi aku akhirnya, oke, aku harus ikut duta genre, aku harus jadi role model untuk teman-teman sebaya aku sehingga teman-teman sebaya aku ini bisa untuk merencanakan masa depan mereka lebih baik lagi gitu loh dan menghindari hal-hal negatif seperti yang udah aku sebutin kayak tadi. Seperti itu. Oke, positif banget ya, nggak kayak kita gitu, nggak kayak kita. Waduh. Oke, kan tadi kamu udah jelasin motivasi kamu nih. Nah, sekarang mungkin teman-teman kepo nih, duta genre itu apa sih, gitu kan? Kegiatannya apa aja sih gitu. Mungkin kamu bisa jelasin genre itu apa, atau genre musik, genre genre lagu atau apa kan? Itu coba kamu jelasin. Oke, jadi teman-teman Duta Genre itu singkatan dari Duta Generasi Berencana, yang mana memang membentuk generasi-generasi berencana. Jadi ya kita tuh harus mampu untuk merencanakan kehidupan kita gitu loh. Mulai dari merencanakan sekolah kita, merencanakan pekerjaan kita, merencanakan hidup berkeluarga kita, hingga merencanakan setelah kita hidup berkeluarga nih bagaimana sih? Nah, karena kita tuh punya ini, punya slogan juga kalau terencana itu keren. Terus kita punya salam genre nih. Sebelumnya aku mau kenalin salam genre boleh nggak? Wah, bro, boleh Wih, boleh boleh banget. banget. Jadi tuh salam genre itu kayak gini. Salam genre, salam. Terus remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana. Kayak gitu kan. Tuh kalimatnya tuh kan bener-bener dapet gitu ya teman-teman ya. Kayak sehat, cerdas, ceria gitu. Nah, kalau dibilang kegiatannya seperti yang saya bilang, seperti yang aku bilang tadi bahwa kita tuh punya substansi genre, kita punya kurikulum genre gitu, mulai dari 8 visi keluarga, pendewasaan usia perkawinan, terus kita juga punya nafza, kita punya life skill, dan masih banyak lagi. Nah, maka kegiatan kita itu menyebarkan virus-virus genre tersebut, menyebarkan substansi-substansi genre tersebut, baik itu lewat media sosial maupun secara langsung. Nah, karena pandemi ini kegiatan-kegiatan kita tuh dibatasin teman-teman. Jadi kegiatan-kegiatan kita itu dari Duta Genre itu ada sosialisasi ke pik-pik wilayah yang ada di bawah naungannya DPPKB Kota Surakarta. Kayak gitu teman-teman. Jadi ya kita sosialisasi, menyebarkan informasi-informasi tentang substansi genre, terus ya kampanye lewat media sosial maupun secara langsung nih kalau seandainya nggak pandemi. Terus juga kalau nggak pandemi itu ada kegiatan memperingati Hari Keluarga Nasional, memperingati Hari HIV/AIDS, kayak gitu. Jadi memang yang berbau hal-hal yang sekiranya itu masih sesuai dengan substansi genre. Terus juga kita ada pemilihan duta genre pastinya tiap tahunnya. Seperti itu. Waduh, Oke, gila. Panjang juga ya. sibuk sibuk banget ya, sibuk banget ya ini. Tapi Tapi seru banget sih. tapi berarti kan ini kena dampak pandemi ya. Jadi Ya, semuanya dilakuin secara online gitu atau ada yang dibatalin atau gimana gitu? ada yang dilakukan secara online, ada juga yang dilakukan secara offline teman-teman. Jadi alhamdulillah kemarin waktu aku masih di Solo berkesempatan untuk memberikan sosialisasi di PIK R Jayatakan. Jadi memang ada yang beberapa PIK R itu memberikan wadah untuk kita jadi sosialisasi, tapi dengan ketentuan ya tidak banyak orang dan tetap mentaati protokol kesehatan. Terus juga kemarin itu di Solo juga sedang baru saja ini meluncurkan Kampung KB. Nah, di situ juga dari Duta Genre menghadiri acara tersebut seperti itu. Jadi ya ada offline, ada online. Kalau online-nya tuh di Instagram Duta Genre itu ada kayak live IG waktu itu. Tuh, Wah, berarti kayak kegiatan-kegiatannya itu banyak banget ya, Sal. iya, banyak, banyak. Dan tentunya bermanfaat gitu loh. Nggak rugi lah istilahnya kalau kalian tuh memang punya moto mau memberikan kebermanfaatan untuk orang lain. Ini tuh wadah kalian untuk belajar dan bermanfaat buat orang lain. Waduh, keren banget. Duh, oke.
Kalau Pulang aja yuk ah. aduh. Nggak boleh loh, nggak boleh insecure. Semua itu belajar, semuanya itu berproses. Mantap. Aduh. Oke deh. Kan buat kegiatan-kegiatannya kan udah banyak itu Sal. Terus mungkin Alfa juga kan ikut dari awal sampai akhir. Nah, itu kalau hal yang paling terkesan buat selama mengikuti kegiatan itu apa, Sal? Hal yang paling berkesan itu saat karantina sih. Karantina di Tajendre itu benar-benar bertemu dengan individu-individu, insan-insan yang luar biasa menurut aku. Teman-temanku di Dita Genre itu luar biasa, kayak Fido sama Wildan ini kan juga insan-insan luar biasa gitu kan ya. Waduh, waduh. Alhamdulillah. Wah. Alhamdulillah. Jadi proses karantina itu benar-benar membentuk suatu wadah kekeluargaan di mana, oh, pernah nggak sih kita dengar istilah kalau Tuhan itu kalau kita ingin berbuat baik atau berniat berbuat baik akan ditemukan dengan orang-orang yang mendukungnya. Nah, aku tuh merasa ketika di Duta Genre pas lagi selama karantina ini memiliki teman-teman yang sefrekuensi yang memang kita tuh punya visi sama untuk memberikan kebermanfaatan atau memberikan hal-hal baik kepada remaja-remaja yang ada di Indonesia. Khususnya yang di kota Solo dulu kan ya. Jadi ya selama karantina itu aku lebih mengenal teman-teman dari seluruh kota Surakarta yang ikut itu kayak wah ternyata banyak ya orang-orang hebat gitu yang memang masih memiliki kepedulian yang sama gitu loh. Kayak Wildan sama Fido juga ini kan tentunya proker ini pun ingin memberikan dampak yang bagus untuk teman-teman yang lain gitu kan lewat sharing-sharing, lewat cerita kayak gitu. Jadi karantina itu hal yang luar biasa lah yang paling aku ingat selama mengikuti keberjalanan sebagai duta genre. Waduh, ada karantina juga ya ternyata ya. Kalau Ada. wih, karantinanya itu berarti terus kayak gimana? Maksudnya terus di selama karantina itu terus nanti ada mungkin pelajaran-pelajaran terus di karantina juga berapa lama itu kalau boleh tahu? Iya, nah ini yang bikin aku sedih nih teman-teman. Jadi itu Aduh, sebenarnya tuh karantina itu udah kita lakuin eh, paling nggak itu kan ini pengumuman itu kan hari Minggu kalau nggak salah ya waktu itu. Terus Senin itu udah karantina. Jadi Senin enggak karantinanya tuh hari Rabu. Rabu, Kamis, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu harusnya karantina, terus minggunya grand final kan teman-teman. Nah, tapi ternyata kita tuh udah melewati nih. Rabu, Kamis, Jumat itu kita udah karantina karena hari Sabtunya kita tuh mau karantina terakhir. Ternyata Solo KLB mengeluarkan ini surat yang ada corona. Jadi teman-teman harus ditunda dong. Harus ditunda diperpanjang nih padahal besok udah grand final jadi besok itu udah siap semua mulai dari make up mulai dari sound system dan lain-lain tapi karena solo KLB jadi kita tuh diundur sampai akhirnya kemarin tuh bulan bulan Juli Juli Juli, Juli itu dilanjutin teman-teman Juli Juli apa awal Agustus ya bulan Juli deh kayaknya itu baru dilanjutin lagi. Jadi beberapa bulan itu karantinanya online gitu. Selama karantina online itu ada kelas-kelas online gitu dari mbak-mbak yang di Tajamnya tahun lalu gitu. Tapi buat yang karantina offline itu kegiatan-kegiatannya tuh banyak sih teman-teman kita tuh dikasih materi-materi yang memang menunjang untuk sebagai duta genre gitu loh. Ya materi-materi substansi genre, terus materi-materi bagaimana menjadi public speaker, terus materi ini uh, apa ya yang make up itu aku lupa namanya beauty class ya jadi kita tuh juga dapat beauty class gitu jadi ya selama karantina kita juga ada uji publik jadi kita itu em, memberikan sosialisasi di SMA. Waktu itu di SMA Batik ya kalau nggak salah. Terus juga ada kegiatan koreo, ada kegiatan koreo, terus ada kegiatan sama BNN, terus ada uji bakat, banyak lah. Kayak keren banget pokoknya kalau di Dita Genre tuh kalian harus ikut pokoknya. Buat yang denger ini nanti kalian harus kepoin Dita Genre. Itu bermanfaat banget lah buat kalian.
Kalian promosi nggak apa-apa ya. Ya Waduh, nggak waduh, apa-apa, boleh banget. boleh banget. Paling nanti ditarikin sih. Waduh, Vido sama Wildan juga boleh banget ikut Duta Genre gitu. Oh, Duta boleh Genre nasional ya. banget. Boleh itu. Boleh Soalnya ada lah. ada beauty kelasnya tuh. Adalah, Cocok kok buat iya, kamu tuh. apalagi ada beauty kelasnya. Wow. Besok bisa daftar lah, cobalah. Bisa lah. Oke. Itu, kalau aku mau tanya lagi nih, kalau pelajaran yang didapat selama mungkin karantina itu dan kegiatan-kegiatan lain di Ginte itu apa kalau menurut kamu, Sal? Pelajaran yang didapat. Yang paling ngena sih karena kita memang dibentuk untuk menjadi pendidik sebaya dan konselor sebaya, maka ya ini kita lebih bisa memahami seseorang gitu. Terus kita juga bisa memahami diri sendiri. Ibaratnya kayak gini, kan kita akan mau memberikan sosialisasi gitu kan ya, mau memberikan informasi pada orang lain. Otomatis dari dalam diri kita harus ada keinginan untuk memperbaiki diri sendiri untuk lebih gitu kan, ibaratnya gini, ketika kita mau memberikan sesuatu pada orang lain, kita kan harus memiliki hal yang ingin kita berikan, otomatis kita harus belajar. Itu sih jadinya ketika di Duta Jadinya itu hal yang aku dapat itu sesuai dengan moto aku, kan aku punya moto nih bahwa kita itu sebagai manusia itu hidup itu memang tiap saat itu kita belajar, tiap saat kita belajar dan kita itu tiap saat itu bermanfaat untuk orang lain. Tapi tentunya kita juga harus bersyukur gitu. Nah di Duta Jaya itu moto itu tuh kayak terjalan semuanya gitu loh. Yang aku dapat, aku belajar terus di Duta Jaya itu. Tapi selain belajar, aku juga bermanfaat karena memberikan informasi dari apa yang aku pelajari. Dan tentunya dengan rasa syukur gitu. Telah dihadirkan dan telah apa ya diberikan lingkungan yang seluar biasa ini sih sama Allah kayak gitu sih. Oke. Gila, gila, gila. Eh, Gimana, Wil? Waduh. memahami orang lain tuh. Kalau memahami aku bisa nggak? Aduh, Aduh, Wildan. ini loh, boleh banget loh kalau kalian mau curhat. Soalnya kan emang ini wadah kita kan sebagai pendidik sebaya dan konselor sebaya emang wadahnya buat curhat. Jadi bisa lah, ini siapa yang mau dipahamin ya? Ayo, Wildan. Salah ntar. Will, Oke. Ntar Will, aku mau tanya satu lagi, Will. Oh, ya. Oke, kan mungkin Salva kan itu kan masih Duta Genre Surakarta. Nah, itu ada apa enggak ya, Sal, buat Duta Genre mungkin yang tingkatnya nasional gitu. Terus kalau ada mungkin ada keinginan buat ikut nggak, Sal? Oke, tentunya ada. Kita tuh ada sampai duta genre nasional atau genre Indonesia. Jadi teman-teman bisa tuh cek genre Indonesia. Jadi tuh pemilihannya tuh memang dari kota atau kabupaten. Nanti tuh yang juara satu bakal dialihkan ke provinsi. Jadi dari kemarin tuh aku juga ngikutin perjalanan temen aku yang ke Jawa Tengah, ke Semarang. Aku sampai motoran dari Solo ke Semarang gitu loh buat nganterin temen aku yang juara satu di kota Surakarta harus maju ke Jawa Tengah gitu. Jadi memang ada sampai nasional gitu dan pemilihannya atau pengikutnya juga harus dari kabupaten, harus dari bawah gitu. Dari menang kabupaten akan dibawa ke provinsi. Nanti kalau di provinsi juara satu akan mewakili provinsi itu ke nasional. Seperti itu. Video yang tadi yang nanya ya. Video. Oke. Joni kayaknya semangat banget gitu. Oh, Mau ikutan yang nasional kayaknya. wah, kita harus semangat. Kan soalnya kan kita kan Duta Genre mungkin selanjutnya, di periode selanjutnya. Wih. Amin. Ya Allah, amin. Aku mendukung banget loh. Wih. Soalnya menurut aku ini kayaknya di FMIPA itu belum banyak mengenal PR, belum banyak mengenal Duta Genre gitu loh. Mungkin dari teman-teman FMIPA ini banyaknya ikut lombanya kayak ISE, jurnal, kayak gitu. Yang aku tahu sih, kalau di dunia kebanyakan yang ikut kayak gitu soalnya. Cuman aku nggak bisa kalau ikut kayak gitu. Yoi, teman-teman harus ikutan nih besok. Pokoknya tahun depan harus banyak ikutan dari MIPA pokoknya. Waduh. Iya, harus sih. Oke, aku mau tanya nih. Kan udah sibuk banget di Duta Genre nih. Nah, terus selain Duta Genre,
kamu ikutan apa aja nih? Kayak organisasi atau event gitu, ikutan apa? Oke, wow. Aku tuh gini ya, orangnya tuh nggak suka gabut. Pasti kok nggak suka gabut ya? Aduh. Padahal juga nggak gabut. Di kimia laporan Bukan kita praktikum, sekali. di kimia itu laporan praktikum begitu ya. Cuman emang nggak tahu aku tuh kayak nggak suka gabut. Kalau gabut nanti bikin overthinking soalnya. Waduh, waduh, waduh. Terus juga di Terus tadi ikutan apa tuh? iya di semester-semester awal ini aku ikut himpunan mahasiswa kimia di divisi kaderisasi yang ngurusin kayak PSDM gitu lah. Terus aku juga join di BEM FMIPA UNS di Kastrat Kementerian Kajian Strategis. Terus aku juga join di UKM PR Cakra UNS di bagian staf pendidik sebaya dan konselor sebaya. Terus juga di Duta Genre tahun 2020. Terus yang baru aja sebulan kemarin gitu aku ditembusin sama ketua Forum Genre Surakarta untuk jadi sekretaris umum di Forum Genre Surakarta kayak gitu. Jadi Duta Genre sama Forum Genre itu beda ya teman-teman. Kalau Duta Genre itu ya dutanya, tapi kalau Forum Genre itu gabungan dari Duta Genre dan juga teman-teman PIKR yang ada di Kota Surakarta kayak gitu. Waduh, 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 waduh. Wow. Waduh, banyak Ini banget, sumpah. emang nggak gabut ya. Ya, Mungkin kalau itulah. mungkin kalau di MIPA ntar ada nominasi mahasiswa tersibuk nih bisa masuk sih Salva. Oh, bisa, Waduh, bisa, bisa. masih banyak orang-orang yang lebih loh dari aku di kita itu banyak orang-orang hebat. Gini, Bil. Waduh. Merendah. Berarti kita ini apa gitu? Oke, Sal. Karena mungkin banyak banget kan itu tadi ngikutnya. Waduh, ada BEM, ada himpunan, dan lain-lain itu apa nggak mengganggu kuliahmu gitu? Awalnya awalnya sedikit keteteran sih. Jujur ya nggak mungkin. Soalnya emang aku juga orangnya menurut aku buat time management atau manajemen diriku masih kurang gitu kan. Cuman ya itu lagi balik itu semua adalah proses belajar gitu loh bagaimana kita bisa belajar untuk problem solving gitu kita belajar untuk menangani hal-hal tersebut kalau kita nggak dikasih hal tersebut gimana bisa berkembang gitu jadi awalnya itu malah waktu sebelum sebelum karantina online karantina offline tuh ya di Kajende itu aku ini udah bolos praktikum satu kali gitu kan karena harus karantina. Terus juga waktu itu ya aku harus ini gimana ya ngomongnya harus membagi-bagi lah istilahnya kayak gitu. Padahal kan prioritas itu emang banyak gitu ya. Tapi balik lagi semakin ke sini tuh semakin belajar ya time management diri itu penting banget. Berarti cara aku membagi yang paling utama itu aku lihat aku bikin nih skala prioritas mana yang memang mendesak, mana yang memang paling penting sampai mana yang bisa untuk oh nanti dulu deh yang ini kayak gitu. Jadi ya kita harus bisa untuk memilah-milah gitu loh mana yang harus didahulukan. Biasanya aku itu bikin kayak jadwal mingguan atau yang paling terdekat itu akhir-akhir ini kan karena bener-bener hektik itu jadwalnya tuh aku ini bikinnya sebelum tidur kayak gitu dan emang harus ada yang direlakan gitu kan yang balik lagi tadi jam tidur aku relakan gitu loh untuk membagi atau memanajemen antara kuliah dan juga organisasi-organisasi tersebut. Tapi aku juga mau bilang ke teman-teman bahwa jangan sampai ninggalin akademis kalian gitu loh. Kalian tujuan kalian kuliah kan memang karena akademis gitu, karena kewajiban kalian sebagai mahasiswa. Jadi meskipun kalian banyak organisasi atau banyak ikut event-event, jangan pernah kalian meninggalkan tanggung jawab utama kalian sebagai seorang mahasiswa. Dengerin, Bil. Ya, saya saja ikut beberapa organisasi nilainya jelek. Aduh.
Aduh, jangan ditiru ya teman-teman. Aduh. Harus dalam sih. Aku sih juga deg-degan nih untuk IP semester 3 ini karena semester 3 ini benar-benar hektik banget dan juga kan eh, mata kuliah yang diambil udah lebih spesifik kayak gitu. Oke, berarti nilaimu nggak ada yang jelek tapi kan? Pokoknya alhamdulillah masih di atas 3 lah gitu dari semester 1. Insya Allah semester Keren, 3. keren, keren. Oke. Oke, dengan sebegitu sibuknya ya. Terus nilainya juga masih masih terbilang bagus lah kalau menurutku. Nah, terus mungkin bisa kasih saran nih, tips buat mengatur waktu buat teman-teman gitu. Pas kuliah, bagi waktunya buat organisasi lah, sama kuliahnya gitu sih. Oke, tipsnya itu adalah kamu harus memahami diri kamu sendiri dulu sih. Jadi aku memahami diri aku sendiri dulu kan, kayak gitu. Terus habis itu kalian tuh harus paham gitu loh, purpose kalian tuh apa gitu. Tujuan kalian tuh mau kayak gimana gitu. Kalau kalian nggak tahu tujuan kalian, kalian bakal bingung nih untuk menyusun schedule kalian gitu. Jadi kalian tuh harus tahu tujuan dan harus punya target-target gitu. Jadi biar nggak keteteran, kalian mungkin kalau nggak bisa mingguan, harian dulu ya. Setiap hari kalian evaluasi diri sendiri gini. Gitu, hari ini tuh kalian udah produktif belum sih? Hari ini tuh apa yang harus diselesaikan? Terus sebelum tidur direfleksi lagi. Besok itu harus apa ya? Harus ini. Dicatat itu penting banget sih. Kalau aku orangnya harus dicatat. Kalau nggak dicatat, aku bisa kelewat gitu kan. Jadi aku tuh menggunakan HP aku secara eh, gimana ya dimaksimalkan gitu. Kalau kalian suka nyatetnya di note, ya silakan di note. Kalau dicatat pakai kertas ya silahkan gitu. Aku pakai HP dan aku tuh punya note untuk aku sendiri gitu loh. Jadi kalian harus catat nih schedule besok apa aja kira-kira dirinci aja nggak apa-apa. Bahkan untuk makan, sholat, minum air putih kalian tulis pun nggak apa-apa gitu loh. Biar kalian itu memang terencana gitu lah. Biar jadi bibit-bibit kita generasi berencana ya kayak gitu kan aku ribet banget. Jadi emang pahami diri kalian dahulu, kalian tentukan purpose kalian, tujuan kalian, kalian tentukan jalan untuk menuju purpose tersebut, kalian harus punya skala prioritas, mana yang harus penting, mana yang harus didahulukan, mana yang bisa nanti dulu, dan juga kalian harus bikin schedule untuk kegiatan-kegiatan kalian, kayak gitu. Oke, keren banget sih. Harusnya kita nerapin gitu doh. Biar- Harusnya kita niru juga, Will. Biar ya terstruktur ini gitu ya. tahu, ini tahu. Ya, teman-teman Kalau kita ini juga kalau kita ya. kalau nggak Wildan gimana nih buat nyusun kan ini juga anak sibuk nih anak BEM, anak himpunan, kuliah juga. Gimana nanti Kalau sharing kita ya sharing. kalau kita ya lost doll lah ya. Waduh. Jujur sekali ada. Enggak teman-teman. Kalau semisal ya apa ya, kita kan kuliah gitu. Kuliah tuh tujuannya apa sih ya di akademiknya gitu ya. Utamakan ke akademik dulu gitu lah. Kalau menurutku gitu. Ntar baru ke organisasinya gitu. Tapi tetap pakai skala prioritas gitu. Kalau semisal kuliahnya bisa ganti atau misal apa ya, misal kalian lagi ada quiz gitu, ntar boleh diundur. Nah, ntar berarti kalian boleh ikut organisasinya dulu kalau misal urgent banget organisasinya gitu sih. Kan gitu. Kalau video gimana dong? Aku ikut Wildan aja sama kayak Wildan. Udah disampaikan Wildan. Emang. Iya sih, tapi emang benar kewajiban utama itu jangan dilupain meskipun ya mungkin kalian apalagi buat mahasiswa baru ya, mungkin nanti ada rasa kok kayaknya salah jurusan gitu. Kok pengen pindah lah, pengen ini gak sesuai gitu. Kalian pernah nggak sih merasa kalau adanya kalian di situ tuh udah rencana terbaik Tuhan gitu loh. Jadi ya udah itu emang kalau udah sekali terjun yuk mari diselesaikan gitu kewajibannya kayak gitu. Ya biar nggak terlalu sepadan ya jangan lupa ikut organisasi. Organisasi kan baik buat mengembangkan soft skill kayak gitu sih. Keren. Tapi kalau semisal keterima yang di lebih bagus ya mikir-mikir sih. Waduh, Ya Wildan. bisa Kayaknya dipertimbangkan.
Kemarin ini ada suara-suara Wildan, ini ya, keterima di mana Eh, soalnya? kalau bisa sih teman-teman jangan pindah gitu, biar biar cepat lulusnya. Soalnya kesuksesan seseorang tuh nggak berdasarkan PTN-nya kok atau di mana dia kuliah gitu sih. Bener-bener banget. Tapi kalau udah lulus jangan buru-buru nikah ya teman-teman. Ini juga loh. Jadi di Duta Genre itu kita mengkampanyekan bahwa kita harus menghindari pernikahan usia anak gitu. Teman-teman tahu nggak nih usia ideal untuk menikah berapa? Ini Ayo, berapa, tebak-tebakan. Will? Ya umur-umurnya kita lah Sal, kita udah cocok banget sih. Waduh. Belum Enggak, tahu, belum. bercanda Ayo, teman-teman. ayo, ayo Vido, menurut Vido berapa sih usia paling ideal untuk menikah? Ideal menikah sih menurutku 24 sampai 30 ya mungkin ya. Itu untuk cewek apa untuk cowok? Itu Itu untuk kayaknya cowok. untuk cowok Kalau sih. cewek, Kalau cewek 21 kan. waduh dong, mantap. Dua-dua kali. Kalau Wildan gimana Wil? Wildan ada rencana nikah muda apa gimana nih? Aku sih ya apa ya, ya biar bisa meyakinkan mertua kita ya harusnya kita sukses dulu ya Do. Wah, siap. Iya nggak Do? Kalau aku sih tinggal nunggu Salva siap sih. Kalau Salva siap, aku siap gitu aja. Aduh. Waduh, waduh, tuh gimana nih? Maksudnya siap Aduh, diundang, siap diundang. aduh, baper nih baper, Aduh, aduh. aduh, aduh, jangan, jangan. Iya benar, tadi Vido udah hampir benar. Jadi kalau untuk di BKKBN sendiri atau di genre itu kita punya usia minimal atau usia ideal menikah. Di mana minimal usia 21 tahun untuk perempuan dan minimal usia 25 tahun untuk laki-laki. Jadi kita punya program 21-25 keren gitu. Kenapa sih dipilih usia segitu gitu? Mungkin kebanyakan orang tuh masih beranggapan usia 17 tahun udah bagus buat nikah. Tapi yang paling idealnya tuh usia 21 sampai 25 karena di situ tuh kematangan reproduksi, waduh, ngomongin reproduksi nih. Kematangan reproduksi, kematangan secara emosional, kematangan secara ekonomi tuh udah dianggap bagus di usia-usia segitu sehingga nantinya di kehidupan berkeluarga akan sejahtera gitu loh teman-teman. Takutnya nih kalau ada pernikahan usia dini itu karena emosi belum stabil, nanti ada prahara rumah tangga, nanti ada kekerasan di dalam rumah tangga, sampai ada terjadinya perceraian kayak gitu. Dengerin, Will. Oke, ya, paham saya. Di Solo ada Oke, sekolah berarti pranikah kok tenang aja. Aduh. berarti kita fix 21 ya, Sal. Fix. Aku berarti 2 tahun Iya, lagi iya. ya, 2 tahun lagi ya. Gimana tuh? Udah lulus belum tuh? Insya Allah semoga dipercepat. Ini tapi kayaknya buat pernikahan kayaknya yang cowok harus lebih tua deh. Iya, idealnya sih. Soalnya ini ternyata tuh memang kalau nggak salah secara psikologis itu laki-laki tuh memang secara emosional itu kalau setara nih kalau sama-sama umur 21 tuh masih tinggian yang cewek gitu loh. Pernah nggak sih ngerasa kalau perkembangan emosi stabilnya cewek sama cowok itu kalau di usia yang sama tuh ini malah tinggian yang cewek gitu loh. Jadi memang diberikan usia yang lebih tua itu biar bisa mengayomi kayak gitu. Tapi itu balik lagi sih kan jodoh nggak ada yang tahu ya. Itu cuma secara psikis kayak gitu-gitu dan secara reproduksi emosi. Oke, berarti masih ada kesempatan tuh, Will. Kalau Salva nih waduh jadi ngomongin soal nikah no. Gak Ada apa-apa. target gak Sal kalau buat dirimu sendiri? Target ya, aduh ya Allah, kalau ditanya target itu gimana ya? Soalnya nggak bisa kebayang target, soalnya jodohnya pun belum terlihat gitu loh. Aduh. Jadi buat nikah, ya Allah, ini gimana ya? Aku kalau ngomongnya karena ya jodoh belum ada, belum terlihat. Jadi target-target aku sih masih kayak lulus paling nggak 4 tahun lah, nggak boleh molor, terus dapat kerja, ikut seminar-seminar, jadi speaker, masih kayak gitu. Mungkin kalau jodoh udah terlihat,
pengennya sih ya, kalau rencana dari aku pengen di usia 24-25 udah nikah sih, kayak gitu. Oke. Tapi Salva sekarang udah punya ini belum? Punya Aduh, Wildan. pasangan? Ya kan tanya Oh, kepo, brother. Punya Oke, apa? Punya boleh, apa? boleh. Punya apa? Masih single gitu, masih jomblo gitu. Statusnya. Statusnya mahasiswa aktif kimia FMIPA UNS. Aduh, dialihkan, bro. Ya, statusnya masih, alhamdulillah masih sendiri. Alhamdulillah. Alhamdulillah, masih Alhamdulillah. terlindungi dari pengaruh-pengaruh. Soalnya gimana ya? Ya belum rezeki, belum jalannya kali ya. Tapi aku sih percaya, aku tuh juga punya prinsip gini. Seperti rezeki yang udah ditakar, jodoh pun tak akan tertukar. Jadi nggak usah terburu-buru lah. Pasti nanti kalau di waktu yang tepat Tuhan bakal ngasih yang terbaik buat kita. Sekarang kita perbaikin diri dulu buat jodoh yang lebih baik kayak gitu. Itulah Gila, teman-teman. gila. Gila, ini udah mulai gila ini sepertinya ini udah mulai. Oke, mungkin kita next lah, temanya next ya. Karena mungkin udah semua kan Sal, udah ditanya tuh. Terakhir mungkin Sal, mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman di MIPA apa enggak Sal? Mungkin bisa motivasi atau kata-kata mutiaramu gitu. Apa ya? Hmm, ini berarti kayak conclusion gitu ya. Ya, Oke, buat teman-teman pendengar podcast dari teman-teman FMIPA maupun yang di luar FMIPA, kita sebagai mahasiswa ya, mahasiswa merupakan aset terbaik bangsa gitu. Karena kita nanti yang akan membawa Indonesia di mana di tahun 2045 kan katanya ada Indonesia emas. Oleh karena itu, buat teman-teman, ayo deh kita manfaatkan waktu-waktu ini, waktu-waktu emas kita sebagai mahasiswa untuk meningkatkan kapabilitas kita gitu, untuk meningkatkan kualitas di dalam diri kita. Yang udah paham tentang passionnya, ayo kita diasah passionnya. Kalau udah cocok nih sama kuliahnya, ayo dikembangin kuliahnya. Terus juga buat teman-teman yang masih menemukan atau mencari bagaimana dirinya atau bagaimana mencari jati dirinya, bagaimana mengetahui passionnya, ayo sama-sama kita berkembang gitu. Nggak usah minder buat yang belum nemu passionnya, karena sebenarnya tuh passion itu juga bisa loh diciptakan teman-teman selagi kita itu mau berusaha untuk terus belajar gitu. Jadi kalau bisa ya kita manfaatkan waktu-waktu emas kita ini untuk terus melangkah gitu, terus melangkah, terus berjuang, terus mencari ilmu-ilmu baik itu secara akademis maupun non akademis gitu, sehingga nantinya kita mampu untuk menjadi generasi yang bisa mensukseskan Indonesia emas di tahun 2045. Terus juga mengingatkan buat teman-teman untuk menghindari narkoba, untuk menghindari seks bebas, untuk menghindari pernikahan usia anak gitu. Karena kita merupakan aset, balik lagi kita adalah aset dan kita adalah kebanggaan orang tua kita masing-masing. Gitu. Masih ada orang tua kita yang sebagai tanggung jawab kita untuk membahagiakan mereka. Oleh karena itu, ayolah kita merencanakan seserius mungkin kehidupan kita gitu. Mari kita merencanakan kehidupan kampus kita, mari kita merencanakan pendidikan kita, mari kita merencanakan pekerjaan kita, mari kita merencanakan kehidupan berkeluarga kita gitu. Sehingga nantinya untuk melangkah di step-step selanjutnya itu kita lebih mudah. Ya, seperti itu mungkin sedikit pesan dari aku. Intinya jangan pernah bosan untuk belajar dan memberikan kebermanfaatan untuk orang lain. Kayak gitu sih, Hildan sama Vido. Oke. gimana Will? Udah Keren, mulai keren, termotivasi? keren banget. Ya, ya 2% lah udah naik lah motivasinya. Oh iya, aku mau ini dong, mau bilang juga ke teman-teman kalau seandainya teman-teman mau sharing-sharing sama aku, baik itu tentang duta genre atau tentang pendidik sebaya, konselor sebaya, ataupun tentang PR, teman-teman boleh nih follow Instagram aku di Salva Sabrina kayak gitu. Jadi kita bisa sharing-sharing, terus juga
buat teman-teman yang mau cerita atau mau konsultasi, itu dari UKM PIKR itu punya program HaloPik. Di HaloPik ini nanti kayak teman-teman bisa nih kayak sharing atau konsultasi secara gratis dan juga aman. Nanti bisa tanya-tanya aja di Instagram aku Salva Sabrina maupun di Instagram PIKR UNS kayak gitu. Oke, keren sekali. Ya buat teman-teman yang mau tahu lebih lanjut sama Salva gitu, si kepo-kepo bisa follow IG-nya @salva-sabrina Iya, ya. Salva Sabrina. Dia udah follow belum do? Jangan lupa di follow. Aku udah follow belum ya? Ayo, Wildan. Ya ntar habis ini ya. Oke. Ya mungkin segitu aja sih. Video mau tanya lagi nggak do? Udah kayak Will. Oke. Mungkin segitu aja sih Sal. Terima kasih udah datang di Hore Talk 3 di podcast kita. Terima kasih banget buat pesannya, ceritanya, waktunya. Lalu terima kasih buat Salva karena udah meluangkan waktunya buat diajak ngobrol. Sukses terus buat Salva. Semangat kuliahnya dan selamat berkarya. Semoga sukses selalu. Amin. Terima kasih juga buat Vido dan juga Wildan dan juga dari BEM FIPA ya. Ini apa tadi kementerian apa ya? Lupa. Karya dan potensi mahasiswa. Ya, dari Kementerian Karya dan Potensi Mahasiswa. Aku berterima kasih banget sih bisa diundang. Nggak nyangka juga bisa diundang dan berbagi di podcast ini gitu. Semoga podcastnya ini berjalan terus dan selalu memberikan kebermanfaatan untuk teman-teman FMIPA maupun di UNN. Amin. Amin. Oh ya teman-teman jangan lupa habis ini dengerin yang episode 2 sama 1 karena Hore Talk ini udah didengerin hampir sebanyak 3 juta kali ya Do. Aduh 3 juta kali. Keren banget. Aduh, makin berterima kasih kepada Vido dan Wildan dan teman-teman kabinet, teman-teman kementerian potensi dan karya nih, ya Allah. Nggak nyangka gitu juga bisa hadir di sini. Pokoknya jangan lupa ikuti terus podcast Hore Talk. Dengerin ke episode 2 sama 1-nya. Oke, gitu sih. Oke, mungkin cukup ya, Will. Ya, cukup. Oke, terima kasih Salva atas semuanya tadi udah. Oke, nah itu tadi perbincangan kami dengan mahasiswa berprestasi FMIPA UNS. Wah, keren banget ya, Will. Sumpah. Besok mau ikutan nyoba sih aku. Mau ikutan nyoba biar famous gitu, Will. Sangat famous. Waduh. Bisa diundang ke podcast. Waduh. Sama biar diundang di podcast ya, Will. Yoi. Podcast paling famous semi paraya. Waduh. Mantap sih. Emang keren kalian tuh. Mungkin udah di ujung nggak, Will? Bisa ditutup ya, Will, ini mungkin, Will? Bisa. Ditutup pakai salam genre aja gimana nih? Wah, boleh tuh, boleh. Gimana? Tadi lupa soalnya. Ya, kalau aku nyebut salam genre, kalian salam gitu. Oh, siap. Terus waktu aku bilang Siap. remaja genre, kalian bilang sehat, cerdas, ceria. Dicatat dulu nih, dicatat. Sehat, cerdas, ceria. Terus kalau aku bilang genre Indonesia, kita semua jawab saatnya yang muda, yang berencana. Kayak gitu. Bisa nggak nih teman-teman? Bisa ya, ayo bisa. Ya. Yang terakhir apaan tuh tadi lupa? Saatnya yang muda, yang berencana. Saatnya yang muda, yang berencana. Terus yang tadi itu sehat, cerdas, ceria. Ayo, boleh dicoba tuh. Ayo. Ya. Salam genre. Salam. Remaja genre. Sehat. Cerdas, ceria. Genre Indonesia. Saatnya yang muda, yang berencana. Keren. Aduh, tidak hafal. Oke, mungkin udah di penghujung podcast nih guys. Aku sama Vido
Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai ketemu di podcast episode selanjutnya. Oke. Ada pantun nih, Will. Bantu. Iya. Ikan hiu makan tomat. Cukup sekian dan terima Aduh, kasih. mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.